Soal nomor 1, hitunglah volume benda putar, ya, yaitu yang terjadi jika daerah yang dibatasi yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian ada garis X sama dengan 3 ya. Ini di atas sumbu X, kemudian diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Ini menggunakan metode kulit silinder. Nah, jadi gimana? Yang pertama berarti harus kita gambarkan fungsinya ada Y sama dengan X kuadrat dan X sama dengan 3 ya. Kira-kira X kuadrat diputar sumbu Y. Berarti akan ada, ini adalah X kuadrat, ini ada sumbu X, sumbu Y. Ini fungsi X kuadrat ya. Fungsi X kuadrat saya turunkan dulu. Dan X sama dengan 3. Ini adalah X. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian fungsi X sama dengan, ini adalah X sama dengan 3. 3 ada 0 pasti ya. Nah berarti yang diarsir adalah ini ya. Nah ini ya. Kemudian dia diputar terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y berarti di sini ya. Terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, di sini disuruh menggunakan metode kulit silinder. Berarti akan ada X sama dengan 3, berarti akan ada di sini. Kejauhan. Oke, nggak apa-apa, geser saja. Nah, kira-kira sini ya. Min 3. Gitu kan? Nah, ini kan. Nah, di sini disuruhnya menggunakan metode kulit silinder. Berarti kita partisi secara apa? Kira-kira. Kalau kita partisi bisa dilihat, misalkan ini kita partisi secara mendatar, ya. Berarti kalau mendatar kan begini ya. Ini mendatar, gini. Nah, maka ini akan terjadi metode apa? Bisa dilihat. Ini akan ini begini. Dan ada yang di luar. Metode apa? Metode cincin. Ya, bisa dilihat. Ada jari-jari yang di dalam. Ya. Kemudian ada jari-jari yang di luar. Ini adalah metode cincin. Kalau kita partisi secara mendatar. Nah, agar menjadi silinder berarti partisinya gimana? Berarti partisinya secara tegak. Berarti kita partisi secara tegak. Berarti begini nih. Ya kan? Kalau begini berarti bisa kita peroleh apa? Yang di atas ya. Kalau kita partisi itu maka akan berbentuk ini, saya buat dulu. Ini adalah yang di atas. Aduh, jangan warna merah. Warna hitam saja. Nah, ini kan begini ya. Ini sebuah tabung apa namanya? Bentuk tabungnya kira-kira ini, ya kan? Kita partisi secara tegak, gitu kan? Berarti akan terbentuk apa? Hitam saja. Nah, kan? Nah, kita partisi secara tegak. Maka bisa dilihat ini akan bisa membentuk seperti ini. Nah, ini yang di atas ya.
Kemudian ini ada titik yang di dalamnya. Nah, ini dan yang di bawah bisa dilihat ini akan jangan apa namanya? Bukan lurus tapi belok. Bentuknya begini. Nggak mau ya. Nah, kira-kira gitu ya. Dia nggak mau lurus ternyata. Nah, gitu. Oke, biar kelihatan bagus, begini aja lah. Anggap aja yang di bawah itu begini. Nah, ini ya. Nah, ini. Berarti ini bisa dilihat bahwasannya ini adalah kulit silinder. Kalau kita partisi secara, ya kan? Nah, kita partisi secara tegak ini, maka bisa kita peroleh apa? Kita peroleh yang hijau ini adalah tingginya, ya kan? Adalah tingginya, ya. Yang hijau ini adalah tingginya. Maka tingginya ini kita bentuk apa? Ini adalah H. H-nya ini adalah si fungsinya. H-nya adalah si X kuadrat. Kemudian jarak dari sini, dari tengah, berarti jari-jari ya. Jari-jarinya ini berarti kan. Nah, ini adalah si apa? Ini adalah si jari-jarinya, yaitu R. R-nya itu adalah sepanjang dia partisi tegak ya, sepanjang X. Berarti R-nya adalah X. Ya. Kemudian apa? Jarak yang warna hijau lagi, jarak ini ya, jarak ini adalah si delta X-nya. Nah, dari sini kita sudah ketemu, kita sudah hanya tingginya, jari-jarinya, kemudian delta X-nya. Nah, maka dari sini selanjutnya tinggal kita aproksimasinya. Aproksimasinya apa? Ya, karena ini adalah metode kulit silinder, maka delta V-nya adalah ekuivalen dengan A dikali H ya. A dikali H, iya. Kali ya, kok A dikali H sih? Alas dikali alasnya berapa? Dikali dengan apa? Delta X bukan H. Sekarang si kalau delta X itu menjadi hanya kan, kalau ini ya bukan H sih. Ini adalah delta X. Tulis saja delta X. Nah, ini akan ekuivalen dengan A-nya adalah luas alas dari si apa namanya, si kulit silindernya. Berarti luas alasnya adalah R dikali H, itu kan? Itu kan dikali delta X. Nah, akan ekuivalen dengan 2pi. R-nya adalah si X. H adalah tingginya. Tingginya itu adalah si fungsinya. Berarti dikali X kuadrat dikali delta X. Nah, setelah itu ya sudah, kita sudah ketemu. Inilah aproksimasinya. Nah, setelah itu adalah kita bentuk integralnya. Bentuk integralnya, kemudian kita cari hasilnya. Berarti apa? Volumenya adalah integral A sampai B. Bentuknya adalah 2V dikali apa? Karena ini partisinya adalah mendatar tegak. Berarti karena tegak berarti si jari-jarinya adalah X ya. Berarti X dikali apa? Fx ya, dikali dengan dx. Sehingga batasnya adalah tegak, berarti 0 sampai 3. Berarti integral 0 sampai 3 2pi dikali x, fx-nya adalah x kuadrat dx. Maka diperoleh 2pi ya, integral 0 sampai 3 x pangkat 3 dx. Hasilnya adalah 2pi dikali dengan x pangkat 3, berarti 1/4 x pangkat 4. Batasnya adalah 0 sampai 3.
Hasilnya adalah 2Pi. Terus 1/4 dikali 3 pangkat 4 ya. 1/4 dikali 3 pangkat 4. Dikurang 0 ya. Hasilnya adalah 3 pangkat 4. 3. Sebentar. Ini bisa dicoret. Habis ya. Sisa tinggal 2. 3 pangkat 4. 81, Pak. 81 dibagi 2. 40,5. Udah 81 aja lah. 81 per 2Pi ya. Atau sama dengan 40 ya. 41 per 2Pi. Satuan volume. Nah, ini adalah hasilnya. Itu ya. Nah, ini kalau menggunakan metode kulit silinder. Nah, sebenarnya soal nomor 1 ini bisa kita gunakan tadi. Kalau kita partisi secara tegak, kita bisa mendapatkan volume ini dengan menggunakan metode kulit silinder. Dan untuk soal ini juga bisa kita cari menggunakan metode cincin. Kalau secara mendatar. Itu ya. Nah, saya contohkan saja. Saya kerjakan saja sekarang untuk tadi kan partisinya secara tegak ya. Nah, bagaimana kalau partisinya secara mendatar? Nah, partisinya gimana? Nah, maka bisa dilihat tadi sudah saya ini kan berarti ketika kita gunakan partisi apa namanya mendatar, nah bisa kita perolehnya adalah dia partisinya mendatar menggunakan metode cincin. Nah, saya cobakan ini seperti ini. Ini ada batasnya tadi ada 3 dan min 3. Ini ada 0 ya. Partisinya adalah secara tegak, secara datar. Ini diputar 360 derajat. Kemudian berarti yang di asli ini ya. Ini yang dihasil. Nah, ini adalah kita coba kalau kita partisi secara mendatar. Nah, kalau kita partisi mendatar gimana? Berarti kan begini, ya kan? Nah, akan begini. Nah, ini akan menghasilkan apa? Nah, yang ini akan menghasilkan jari-jari yang tengah, ya. Ini adalah si R besarnya. Oke, ini adalah R besar berarti R kecil ya. R kecil adalah begini. Ya. Ini adalah R kecilnya. Ya kan? Kemudian ada R besarnya. Nah, ya kan? Nah, ini adalah R besarnya. Saya belum dapat feel untuk menggambar kalau dia menggunakan metode kulit silinder. Nah, begini kan? Nah, ini bisa kita peroleh apa? Yang ini adalah yang R besar ya, R besar. R besar itu adalah karena dia batasnya adalah 0 sampai 3, 0 sampai 3 berarti R besarnya adalah 3. Kemudian R kecilnya berapa? R kecilnya ini adalah antara jarak sumbu Y ya sampai fungsinya adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat. Ya, dari sini sudah kita peroleh batasnya, partisinya. Nah, batasnya berapa? 0 berarti kita butuh batas yang di atas. Nah, di sini berapa? Nah, kita cari karena 3, ketika 3 nilainya berapa? X sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 3. Berarti batas yang di atas ketika 3 berarti nilainya 9. Berarti di sini adalah 9. Berarti batas yang digunakan adalah 0 sampai 9. Nah, ini tidak saya tuliskan aproksimasinya. Berarti bentuk integralnya adalah
apa? Volume integral A sampai B, karena ini metode cincin, berarti apa? R besar dikurang R kecil ya. Berarti Pi R besarnya adalah Fx ya, dikurang dengan Gx, dikuadratkan. Kemudian Gx maaf. Ini mendatar ya, berarti Gy dan Fy. Berarti Fy dikuadratkan dikurang Gy dikuadratkan. Gitu kan? Nah, hasilnya adalah Pi-nya keluar, integral batasnya adalah 0 sampai 9. Ya. Pi Fy-nya adalah R besar ya, ini adalah Fy. Ini adalah R besar berarti dia Fy. Ini R kecilnya adalah X kuadrat. Berarti X kuadrat berarti Gy-nya apa? G-nya adalah akar Y. Itu ya. Berarti P Fy-nya adalah 3. Berarti 3 min akar 3 kuadrat, akar Y dikuadratkan. Kemudian dy. Maka P integral 0 sampai 9 berarti 39 min Y ya, dy. Nah, hasilnya adalah di apa namanya, di P 9x 9x lagi 9y 9y min 1/2y kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 9. Hasilnya adalah P. Kemudian 9 dikali 9, 36 min 36 dibagi 2 ya. 36/2. Kok 36 sih? 81/2 ya. 81/2 dikurang 0. Berarti hasilnya adalah Pi. Ini 9 kok 36 sih? 981 ini. Maaf. 9 kali 9 ya, 81. Berarti apa? Berarti bagi 2. 8 kali 2 162 min 81. Ya, hasilnya adalah 81/2 Pi atau 41/2 satuan volume. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya.